Ya, shalom teman-teman. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Engkau. Terima kasih kami boleh berkumpul kembali di ibadah online hari ini. Dan kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah firman Tuhan itu boleh membawa kami semakin bertumbuh dan membuat kami menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Sehingga kami boleh menjadi jawaban bagi dunia dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom semua rekan-rekan muda dimanapun kita berada, shalom. Gimana kabarnya? Pasti semuanya baik-baik saja. Saya berdoa dan berharap teman-teman semua boleh mengalami kebaikan Tuhan setiap waktu. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah spiritual clan. Apa sih spiritual clan itu? Spiritual clan itu, clan itu kan biasa ya kalau teman-teman gamers tuh yang suka main games, clan tuh kayak squad, kayak grup gitu ya. Spiritual community gitu ya. Jadi komunitas rohani, spiritual clan. Dan subtemanya adalah bertumbuh di dalam komunitas. Teman-teman, kalau kita bisa hidup dalam komunitas, maka kita bisa mengalami pertumbuhan. Dan komunitasnya harus komunitas yang bertumbuh. Kalau kita bertumbuh dalam komunitas, kita bisa berubah tanpa bersusah payah. Oh, enak ya. Kita berubah menjadi lebih baik tanpa susah payah. Ya, tanpa usaha-usaha yang kita lakukan, pelan-pelan otomatis kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertumbuh. Wah, gimana caranya? Kita mau belajar hari ini ya. Kita mau belajar hari ini tentang yang namanya spiritual clan, yang namanya bertumbuh dalam komunitas. Spiritual komunitas rohani. Nah, yang paling pertama ada dua hal aja singkat hari ini teman-teman ya. Singkat, padat, dan merayap. Oh bukan, itu macet ya. Singkat, padat, merayap, itu macet. Nah, kita mau belajar hari ini ada dua hal. Apa yang harus dimiliki dalam komunitas rohani? Yang pertama, teman-teman, komunitas rohani itu yang pertama adalah Tuhan harus menjadi yang terutama dalam komunitas. Ya, kadang-kadang kita ada komunitas, tapi bukan Tuhan yang jadi terutama, maka komunitas itu nggak akan bertumbuh. Kadang-kadang kita bersekutu, ya, kadang-kadang kita persekutuan, kita doa, tapi sebenarnya kita kumpul-kumpul rohani, belum tentu Tuhan yang jadi nomor satu. Jangan-jangan komunitas kita yang nomor satu. Pertemanan kita yang nomor satu. Dulu saya punya anak rohani. Ya kalau ada kelompok pendalaman Alkitab datang, persekutuan datang. Tapi yang aneh gini, kalau temennya datang, dia datang. Kalau temennya nggak datang, dia nggak datang gitu ya. Jadi ikut-ikutan temen nomor satu. Saya udah bilang begini, kalian itu hanya karena Tuhan lah bisa berteman, saya bilang. Maka itu setia sama Tuhan. Jangan setia sama teman dulu, setia dulu sama Tuhan, saya bilang begitu. Akhirnya satu kali temennya sudah mulai dapat pekerjaan. Dan agak susah datang ke persekutuan. Dan temennya salah satunya udah mulai kurang datang ke persekutuan. Dia pun akhirnya nggak datang lagi ke persekutuan karena teman. Nah, teman-teman saya bagiin sama teman-teman itu bukanlah komunitas yang bertumbuh. Nah, kita mau belajar satu pertemanan ya, satu komunitas antara Kaleb dengan Yosua ya. Mereka menomorsatukan Tuhan. Yuk kita buka sama-sama Bilangan 13 ayat 27 sampai yang ke-30. Bilangan 13 ayat 27 sampai yang 30. Saya bacakan buat teman-teman. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut, dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Teman-teman, ini cerita adalah tentang 12 pengintai. Dari 12 pengintai itu kebagi dua grup. Ya, ada klannya yang 10 orang, ini klan yang membawa berita busuk kata Alkitab gitu ya. Ya, klan yang membawa berita yang negatif.
Walaupun itu kenyataan sih, tapi ada lagi 2 orang grup, klannya, klan Kaleb dengan klan ya Yosua. Nah, teman-teman, 12 pengintai ini pergi ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan untuk mengintai tanah tersebut, tanah perjanjian. Ternyata tanah perjanjian itu diisi sama orang-orang enak. Bukan maksudnya orangnya enak buat dimakan gitu ya, dicubit tangannya, diambil dagingnya dimakan. Bukan. Orang-orang yang enak itu orang-orang raksasa. Wah, orang perkasa-perkasa. 12 pengintai ini 10 orang yang bilang begini, waduh kita tuh kecil kayak belalang. Kita siap dicaplok, dimakan, kita belalang gitu ya. Tiba-tiba mereka gambar dirinya hancur, rusak ngelihat raksasa-raksasa. Tapi ada 2 pengintai namanya Kaleb dan Yosua. Dan Kaleb bilang begini di ayat yang ke-30. Ya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Cuman Kaleb sama Yosua. Ya, cuman Kaleb dan Yosua yang berpikir tentang janji Tuhan. Walaupun di situ ada orang-orang raksasa, kita pasti akan masuk ke negeri itu dan kita mengalahkan mereka. Mereka bilang begitu ya. Tapi 10 pengintai lain berpikir enggak mungkin kita bisa masuk. Mereka jadi mereka membuat tawar hati orang Israel terhadap janji Tuhan. Tuhan udah berjanji bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Ya wajarlah, tanah Kanaan itu kan tanah perjanjian yang Tuhan ingin berikan. Wajar kalau ada raksasa di dalamnya. Karena memang tanah yang berlimpah susu dan madu, pasti di situ dikuasai sama orang-orang hebat, orang-orang raksasa. Dan Tuhan janjikan itu kepada mereka. Ya wajar. Harusnya mereka berpikir, wah pasti Tuhan sanggup membawa kita masuk ke sana walaupun dikuasai oleh orang-orang raksasa. Bukti bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian, bukti bahwa itu tanah itu berlimpah susu dan madu, memang ada orang-orang enak, ada orang-orang raksasa di sana. Ya, tapi teman-teman, 10 pengintai ini membawa berita busuk. Kalau nanti di ayat berikutnya teman-teman baca, mereka membawa berita busuk kepada orang Israel. Mereka membawa berita yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Tapi Kaleb dan Yosua membawa berita yang baik, membawa berita iman. Karena Kaleb dan Yosua menjadi komunitas yang bertumbuh, komunitas yang menomorsatukan Tuhan. Tahu dari mana Bang? Kaleb sama Yosua itu menomorsatukan Tuhan. Nah, teman-teman kalau mau tahu, ya, setelah Kaleb masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, di Yosua 14 ayat 6 sampai 7, Kaleb bilang begini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefun setelah Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Ini bukti bahwa Kaleb itu orang yang cinta Tuhan. Ya, engkau tahu firman-Nya diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi apa? Kaleb itu seorang yang mengingat janji Tuhan. Jadi dalam komunitas dia menomorsatukan Tuhan. Amin. Dia menomorsatukan Tuhan. Lalu Yosua juga ini, Yosua adalah seorang yang cinta Tuhan. Setelah dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata begini, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yehova, Allahnya orang Israel, Allah kebenaran. Jadi Yosua ini adalah orang yang mengabdi kepada Tuhan, yang cinta Tuhan. Ya, jadi komunitas ilahi, komunitas yang membuat kita bertumbuh adalah komunitas yang bikin kita menomorsatukan Tuhan. Jadi spiritual clan gitu ya, komunitas rohani yang benar adalah menomorsatukan Tuhan. Ya benar sih, yuk kita main futsal bareng gitu ya, asik. Ya, yang cowok-cowok main futsal, main basket bareng, nggak ada masalah. Harus Tuhan jadi nomor satu. Yang cewek-cewek, yuk kita arisan bareng gitu ya. Istri saya dulu ada arisan loh sama anak-anak rohani. Ya, saya bilang, ih kamu gimana sih, itu rohani nggak sih arisan? Ternyata ya bukan rohani, nggak rohani juga. Ya arisan, mereka arisan juga. Tapi pas menang tuh kayak seneng juga ya. Waktu istri saya dapat menang arisan, wih saya seneng juga gitu ya. Ditraktir gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bikin arisan, nonton bareng gitu ya. Nginep bareng, bakar
bakar ikan, bakar ayam, yang penting rumahnya jangan dibakar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ya menyenangkan, nggak apa-apa ya. Kita harus jadi komunitas anak muda yang gaul, yang keren, yang kelihatan tuh berbeda dari yang lainnya. Tapi tetap menomorsatukan Tuhan. Di tengah-tengah nginep bareng, kita doa, ya kan? Kita saling mendoakan. Habis itu main bareng, ngobrol bareng, nonton bareng, ya. Kocok nomor arisan bareng gitu kan, menang, yes. Yang menang akhirnya dipalak-palakin gitu. Disuruh traktir gitu ya. Ya menyenangkan, gak apa-apa. Ya, tapi harus Tuhan nomor satu. Kenapa? Karena komunitas yang benar, gembalanya harus Tuhan. Amin. Komunitas yang benar, gembalanya harus Tuhan. Teman-teman dengerin baik-baik. Ya, ada anak Tuhan, itu kan domba ya. Setiap kita kan domba. Ada setiap kita anak Tuhan, domba. Tapi kenapa kok domba kelakuannya kayak serigala gitu ya? Ya, ada domba kelakuannya serigala. Kenapa ada domba kelakuannya serigala? Karena dombanya digembalakan oleh serigala, bukan digembalakan oleh Tuhan. Ya kan? Domba itu gembalanya harus Tuhan. Makanya ada banyak domba-domba kelakuan kayak serigala. Kenapa? Karena dia tidak digembalakan oleh Tuhan. Gembalanya adalah serigala. Nah teman-teman, makanya ada banyak domba. Ditoel dikit nyakar. Kan kalau nyakar itu kan serigala. Ya kan? Disinggung dikit gigit. Ya kan? Mana ada domba ngegigit. Teman-teman coba cek. Ada seorang meninggal karena digigit sama domba. Nggak ada berita begitu. Nggak ada. Kalau ada seorang meninggal mati digigit oleh serigala dan ditercabik-cabik. Ada banyak. Domba itu dipukul, ngikut ya. Dipotong bulu dombanya, berserah, udahlah potong sekalian gitu ya, jadi kurban gitu. Juga dagingnya, iya, domba itu berserah, ngalah, memberi hidup, menjadi berkat, itu domba. Tapi ada banyak anak Tuhan, ya, domba-domba Tuhan, tapi kelakuannya kayak serigala, nggak rendah hati, nggak bertumbuh, ya, kasar, suka menyakiti. Kenapa? Karena gembalanya bukan Tuhan. Tapi domba yang gembalanya adalah Tuhan, pasti bertumbuh, pasti jadi domba-dombanya Tuhan. Mudah mengampuni, makanya komunitasnya akan bertumbuh, komunitasnya akan menyenangkan. Dan teman-teman dengerin baik-baik, ya. Ada 10 pengintai yang membawa kabar busuk. Lalu ada 2 pengintai, ini komunitas klan ya, klannya Yosua dan Kaleb yang membawa kabar baik. Ya, dengerin baik-baik, teman-teman. Kalau kita udah benar, ya, kalau kita udah nggak nyontek, kalau kita udah ngomong jujur, kalau kita udah nggak ngomong kotor, lalu teman-teman kita pada nyalain kita. Sama kayak 10 orang tadi yang klan busuk itu menyerang Yosua sama Kaleb. Ya kan? Mereka membawa kabar baik tetapi diserang. 10 pengintai bilang, wah enggak, itu nggak benar gitu ya. Ini benar. Kalau kita udah benar, udah jujur, udah baik, nggak nyontek, jaga kekudusan. Lalu teman kita bilang begini, lu nggak gaul lu nggak asik lu. Saya mau bagiin sama teman-teman. Yang salah tuh bukan kita. Kalau kita udah jujur, nggak nyontek, nggak nyontek, nggak asik banget lu, nggak kasih contekan. Itu sama bagian. Yang salah tuh bukan kita. Yang salah bukan kelakuan kita. Yang salah bukan kita. Yang salah itu komunitas kita. Berarti kita ada di komunitas yang salah. Kita harus cari komunitas lain yang bertumbuh, yang menjadikan Tuhan nomor 1. Begitu kita masuk, di sini nyontek itu di sini nyontek didukung, bukan. Di sini tuh kalau nggak nyontek didukung. Bahkan dibilang kamu luar biasa. Di sini kalau hidup jujur tuh didukung. Di sini kalau kita ke gereja mengikut Tuhan, kita makin bertumbuh, kita didukung. Ya, amin. Makanya ada yang firman Tuhan berkata, orang yang berhikmat itu di tengah-tengah pencemooh seperti orang yang bodoh memang. Ya memang iya, kalau orang pintar sekelilingnya orang bodoh, ya kita kayak orang bodoh. Walaupun kita ngomong udah pintar, orang pintar gak ngerti. Sama. Kalau kita udah kudus, udah benar di hadapan Tuhan, bertumbuh, di hadapan orang yang bertumbuh, kita jadi aneh. Gitu. Yang aneh itu bukan kita. Tapi mereka yang hidupnya gak benar. Maka itu kita mesti mencari komunitas yang bertumbuh, yaitu komunitas yang menomorsatukan Tuhan. Nah, ini yang terakhir, yang 2 nih. Saya janji ya, cuman 2 ya. Jadi hari ini cepat sekali ya. Ya, karena cepat saya minum dulu dikit bentar ya. Oke, nah teman-teman, yang kedua, ya, yang kedua adalah komunitas adalah tempat yang Tuhan berikan
untuk kita bisa mengalahkan kelemahan dan kebiasaan buruk kita. Komunitas ilahi adalah tempat kita mengalahkan kelemahan dan kebiasaan buruk kita. Ada dulu saya waktu masih ngajar di sebuah sekolah, jadi guru agama ya. Saya ngajar di sebuah sekolah. Ada satu orang yang hidupnya kacau berantakan, tapi dia bilang, "Bang, saya ini mau berubah, Bang. Tapi saya sulit banget mau berubah," dia bilang. "Ya udah, ayo kamu berubah ikut Tuhan." "Gimana saya mau berubah, Bang?" "Coba bayangin, tiap malam minggu nih, nanti malam minggu ini nih, teman sebelah kanan saya ngajakin nge-trek motor, Bang. Naik motor balap-balapan," dia bilang. Teman sebelah kiri saya udah bilang, "Mendingan lu pesta narkoba aja di rumah gua." Ngajakin pada ngeganja, Bang, pakai narkoba. Temen di belakang gua, "Mendingan lu nongkrong di sini nih, banyak cewek-ceweknya, bisa kita pegang-pegang, bisa kita berhubungan atau apa segala macam." Aduh, saya udah kacau. Teman yang di depan saya lebih parah lagi, Bang. Gitu. Ngajakin saya maling, ngajakin saya ngambilin barang-barang ini dari kontainer-kontainer tuh, nanti dijualin, dibilang gitu. Ada yang sampai ditangkap polisi, Bang. Aduh, saya mau gimana, saya mau berubah, Bang, saya bilang. Akhirnya saya nyadarin, iya benar ya. Kadang-kadang ada banyak orang mau berubah tapi nggak punya temen buat berubah. Akhirnya saya bilang, yaudah gini, saya mau temenin kamu, yuk tiap malam minggu kamu ikut saya aja, saya bilang kayak gitu. Tapi karena dia juga nggak bisa memutuskan hubungannya dengan komunitas selamanya, akhirnya dia nggak berubah juga. Dia tetap nongkrong sama teman-temannya. Saya udah bilang, ayo kalau kamu mau berubah di sini. Nah, satu kali saya punya anak rohani. Satu kali saya punya anak rohani. Anak rohani saya tuh terikat dengan yang namanya merokok. Ya, teman-teman, ngerokok dosa nggak? Ya, nggak ada sih ayatnya di Alkitab. Ngerokok itu dosa atau nggak dosa. Tapi kalau teman-teman merokok, teman-teman lebih cepat aja ketemu Tuhan. Gitu aja. Ya, teman-teman pengen cepat ketemu Tuhan, yang ngerokok gitu ya. Kalau teman-teman ngerokok lebih cepat aja ketemu Tuhan. Tapi buat kita orang-orang Kristiani di Indonesia dan pada umumnya, merokok itu menjadi batu sandungan, tidak menjadi kesaksian. Maka itu lebih baik ya jangan merokok. Tapi anak rohani saya ini dulu merokok. Waktu dia merokok dia bilang, "Bang, gue pengen berubah." Dia bilang gitu, "Bang, saya pengen berubah." Akhirnya ayo kita doa. Lalu saya doakan. Waktu saya doakan, dia mulai ikut persekutuan. Tapi di luar persekutuan, dia kadang nongkrong sama temennya, jatuh lagi merokok. Dia telepon saya. Dia waktu itu SMS ya. Waktu itu zamannya masih SMS-an, teman-teman. SMS. Dia bilang, "Bang, gue jatuh lagi." Saya telepon langsung. Saya telepon di telepon. Saya telepon ya, melalui telepon. Lalu saya doakan di telepon. Minggu depan kita PA lagi, gimana? Setelah di telepon, nggak lagi, Bang. Setelah PA hari itu, sempat sekali lagi jatuh. Akhirnya SMS lagi, saya telepon. Dan akhirnya didoakan lagi. Setelah hari itu terakhir 2 minggu, akhirnya dia rajin persekutuan, rajin ikut PA. Dia tidak lagi merokok. Dia tidak pernah lagi merokok. Teman-teman, komunitas ilahi itu adalah tempat kita bisa mengalahkan kelemahan dan kebiasaan buruk kita. Teman-teman, yuk kita buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, pergaulan itu bisa membawa kita kepada hal yang sesat atau kepada hal yang benar. Pergaulan yang buruk itu membawa kita kepada kesesatan. Jadi kesesatan itu bukan hanya dari aliran sesat doang gitu ya. Bukan hanya dari pengajaran sesat, tapi bisa datang dari pergaulan yang buruk. Kita bisa mengalami kesesatan gitu. Nah, jadi teman-teman, anak rohani saya ini dulu tersesat. Tapi karena dia ada di pergaulan yang bertumbuh, dia jadi benar. Ya, dia jadi benar. Jadi maka itu simple, rubah pergaulan kita supaya kebiasaan baik kita tidak hilang. Terus gimana caranya supaya kebiasaan buruk kita yang hilang? Tinggal diputar aja ayatnya. Tapi bukan diputar balikan ya. Tinggal sedikit di rolling aja ayatnya. Bagaimana supaya kebiasaan buruk kita yang hilang? Berarti ayatnya tinggal dirubah menjadi begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Jadi untuk kita dapetin kebiasaan yang baik atau kita bisa merubah kebiasaan buruk kita masuk dalam pergaulan yang baik. Amin. Nih, saya sedikit kesaksian. Dulu saya juga sama kayak anak rohani saya. Wah, waktu SMA kelas 1, kelas 2, saya tuh demennya ngerokok. Mama saya punya warung lagi. Jadi tiap hari Minggu, tiap hari saya pasti ambil sebatang 2 batang rokok. Dulu rokoknya tuh merek-merek mahal. Ya,
Lucky Street, sebenarnya itu ini ya Lucky Street, laki apa gitu ya. Terus Margono ya kan, tahu lah itu ya, merek-merek rokok yang mahal-mahal gitu ya. Oke. Nah, jadi saya ngerokok hampir tiap hari dan malam minggu saya mabok di rumah, di sekolahan sama teman-teman, nginep di sekolahan buat mabok bareng. Besok pagi bangun pagi, lalu main bola bareng, taruhan, menang, malam minggunya ngeburak lagi. Kalau istilahnya zaman saya ngeburak tuh, malam minggu nginep lagi bareng gitu ya, bakar ayam, mabok, minuman beralkohol, pulang udah mabok jam 3, jam 4 pagi. Saya pulang jam 3, jam 4 pagi, dibukain pintu sama mama saya marah balik sama mama saya. Begitu pokoknya, wah kacau dah. Saya minum alkohol di depan mama saya, minum minuman beralkohol di depan mama saya, wah pokoknya udah susah diatur. Gitu ya. Itu gara-gara pergaulan saya waktu saya kelas 1, saya masuk ke kelas yang anaknya begajulan semua. Ya, waktu kelas 2, saya minta pindah. Bu, saya mau pindah, saya bilang gitu ya. Nggak tahu gimana. Pas saya kelas 2, saya masuk ke teman-teman yang cupu-cupu. Mainannya nggak nginep di sekolah nongkrong mabok, kagak. Mainannya tiap pulang sekolah ke mall. Minum soda gayanya kayak orang mabok. Jadi bukan mabok minum alkohol. Minum soda mabok, teman-teman. Kan cupu, lucu ya. Semenjak saya pindah kelas 2 sama teman-teman yang cupu-cupu ini, teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya ngerokok udah nggak lagi. Minum minuman beralkohol udah nggak lagi. Gara-gara saya ngikutin teman saya yang biasa-biasa ini, yang minum soda aja pada mabok. Apalagi cium bau rokok, udah pingsan teman-teman gitu ya. Jadi saya nggak pernah nginep lagi di sekolahan. Saya nggak pernah pulang malam lagi. Saya jam 3, jam 4, walaupun udah kesorean tuh, saya pulang jam segitu. Pulang habis jalan dari mall. Ya kan, mereka pada punya mobil. Saya ikut-ikutan jalan, karena saya satu kelas sama mereka. Buat mereka saya menyenangkan juga, saya ikut-ikutan. Padahal saya yang banyak ditraktir sama mereka, dijajanin. Saya nggak punya uang kan pada waktu itu. Iya. Jadi rumah mereka di Kelapa Gading, saya ngikut gitu ya, jalan ke Kelapa Gading, ke mall. Nah, itu akhirnya saya berhenti ngerokok. Oh iya, ternyata komunitas tuh bisa mengubahkan. Tapi kan kita nggak cuma pengen berubah menjadi baik. Kita pengen berubah menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi nggak hanya butuh komunitas saja, kita butuh komunitas ilahi. Amin. Ya, kita butuh komunitas yang ilahi. Komunitas yang menomorsatukan Tuhan. Jadi, saya mau encourage teman-teman, yuk kita masuk ke komunitas yang menomorsatukan Tuhan. Dan pelan-pelan nih, saya mau kasih tahu, pelan-pelan. Kalau kita punya kebiasaan buruk, kalau kita punya kelemahan, pelan-pelan. Kalau kita komitmen di dalam komunitas, di tempat kita bertumbuh, di dalam pendalaman Alkitab atau PA atau pemuritan, di dalam kelompok tumbuh, di dalam ibadah kita komit mau bertumbuh. Saya mau bagiin, apapun masalah kamu, apapun pergumulan kamu, jadi lebih mudah untuk dimenangkan daripada kamu tidak berkomunitas. Coba memenangkan kelemahan kamu, coba memenangkan kebiasaan buruk kamu sendirian. Walaupun dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi akan lebih mudah kalau teman-teman ada di komunitas. Katakan amin. Yes, saya mau bagiin sama teman-teman. Pasti. Ya, maka itu teman-teman, ayo kita ada di dalam komunitas. Spiritual clan-nya Tuhan. Amin. Ya, boleh, nggak apa-apa teman-teman. Main bareng, main game online bareng, nggak ada masalah. Cuman harus menomorsatukan Tuhan. Sehingga kita ingat waktu, kita ingat keluarga, kita ingat studi. Sehingga nomor satu Tuhan pasti membangun. Amin. Ya, maka itu teman-teman, dua pesan ini hari ini. Bicara tentang spiritual clan, bertumbuh dalam komunitas. Yang pertama, jadikan Tuhan nomor satu dalam komunitas kita. Lalu yang kedua, komunitas kita bisa menjadi tempat untuk kita bertumbuh dan memenangkan segala kebiasaan buruk kita dan memenangkan segala kelemahan kita. Ada komunitas yang kalau orang-orang di dalamnya nggak menang dengan kebiasaan buruk, perlu dievaluasi. Berarti komunitasnya belum menomorsatukan Tuhan. Mungkin yang paling penting di komunitas itu adalah kesetiakawanan. Nggak apa-apa, benar, boleh. Tapi itu harus menjadi nomor 2, nomor 3. Nomor satunya adalah Tuhan. Amin. Itu saja hari ini yang saya mau sampaikan. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan tetap menjadi nomor 1 dalam hidup kita? Kalau Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup kita, maka apapun gaya hidup kita, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, pasti kita akan bertumbuh. Oke, teman-teman, mari kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap kami untuk masuk dalam setiap komunitas demi komunitas. Karena firman-Mu berkata
Baiklah setiap kami jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari kelompok-kelompok, dari komunitas-komunitas ibadah, komunitas-komunitas rohani yang biasa dilakukan banyak orang. Kami berdoa Tuhan, mari setiap kami boleh bertumbuh dalam komunitas. Bahkan setiap kami boleh mengalami kemenangan dari segala keterikatan, dari segala dosa, bahkan dari segala kelemahan-kelemahan dan kedagingan kami. Dan kami mengalami kemerdekaan di dalam komunitas. Karena komunitas kami adalah komunitas yang bertumbuh, yang Tuhan adalah segala-galanya dalam komunitas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini berkati setiap rekan-rekan. Buat teman-teman yang punya pergumulan, buat teman-teman punya permasalahan, mungkin kau ada keterikatan dengan dosa atau kelemahan-kelemahan atau kedagingan. Kalau hari ini kau rindu untuk didoakan, dan kau berkata, pergumulan saya berat, Bang. Pergumulan saya menjadi sesuatu yang menghambat saya bertumbuh. Hari ini saya mau bilang, teman-teman angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Dari tempat ini, saya percaya Tuhan mau jamah hidup kamu. Tuhan mau sentuh engkau dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Hamba berdoa buat mereka yang mengangkat tangannya Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka. Jamah mereka hari ini Tuhan. Nyatakan dan turunkan kuasa kasih-Mu atas mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kasih Bapa yang begitu luar biasa. Yang berani memberikan anak yang tunggal mati di kayu salib. Sehingga hari ini mereka pun boleh datang kepada Tuhan, bersimpuh kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap mereka. Buat setiap pergumulan mereka, keterikatan mereka dibebaskan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala keterikatan dilepaskan. Dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka dari segala keterikatan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara teman-teman yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini engkau rindu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Mungkin dari kecil engkau sudah Kristen. Atau mungkin engkau pun bukan seorang yang Kristiani, tapi engkau rindu mengenal Tuhan Yesus. Mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya buka hati saya. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Penyelamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya sudah selamat dan menerima kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari siapkan hati kita. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita boleh mengambil anggur dan juga roti perjamuan untuk kita boleh melakukan perjamuan kudus. Mari setiap kita mengangkat roti yang adalah tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia berkumpul dengan murid-muridnya, lalu mengadakan perjamuan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi engkau. Makanlah supaya ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya ini adalah tubuh Tuhan, bukan hanya sekedar roti. Dan di dalam tubuh Tuhan tidak ada sakit penyakit. Di dalam tubuh Tuhan tidak ada kelemahan. Ketika kita memakannya, kita percaya tubuh Tuhan ini yang memberikan kita kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan. Sehingga tubuh kita tidak tercabik-cabik lagi karena tubuh Tuhannya dicabik-cabik di kayu salib. Mari kita makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Kita angkat anggur yang adalah darah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkatnya serta berkata, inilah darahku yang menjadi darah di perjanjian, menjadi perjanjian yang baru. Dan inilah darah yang menjadi penebusan akan setiap dosa-dosamu. Minumlah, supaya ini pun menjadi peringatan akan aku. Kita percaya ini adalah darah Tuhan Yesus. Darah yang menebus kita dari segala kutuk, dari segala dosa, dan dari segala maut. Sehingga kita masuk dalam kerajaan surga. Kita mengalami kemenangan, kita mengalami kekayaan. Yang Kristus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Karena darahnya, segala kutuk kebodohan sudah dipatahkan. Dan ketika kita meminum darahnya, kita percaya, kita diberkati,
kita dicintai, kita dikasihi, dan kita semakin diteguhkan. Mari kita minum darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat tubuh dan darah Tuhan. Oh luar biasa Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih kami boleh menerimanya. Sehingga kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Tuhan. Menjadi satu daging, menjadi satu darah dan daging dengan Kristus secara rohani. Sehingga hidup yang kami jalani bukanlah kami lagi, tetapi Kristus yang kami jalani di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari rekan-rekan kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya, menganugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya dan kelimpahan kebenaran-Nya. Berkat damai sejahtera daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus segala dosa-dosa kita. Juga penyertaan, kekuatan, serta pengurapan yang daripada Roh Kudus itu menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, ibadah kita selesai dan teman-teman jangan lupa buat setiap rekan-rekan yang punya pergumulan dan ingin didoakan pergumulannya setiap hari, boleh mengirimkan setiap pergumulannya atau pokok doanya atau beban doanya ke nomor call center hotline WA GKKD Jakarta di nomor 082239400400. Sekali lagi di nomor 082239400400. Kirimkan pokok doamu atau pergumulanmu ke chat WA di nomor tersebut, dan kita Gereja Tuhan akan berdoa buat setiap rekan-rekan, pergumulan rekan-rekan setiap hari. Ya, itu saja ibadah hari ini. Ya, jangan lupa untuk tetap berjaga-jaga dan tetap sehat dan berjaga-jaga di dalam iman kita, di dalam roh kita. Oke, sampai ketemu ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.